Ada pengajaran berkata, saudara kalau punya uang, perpuluhan bisa nomor 2. Nomor 1, keluarga. Kalau saudara punya orang tua lagi susah, kasih uang orang tua dulu. Hati-hati saudara. Kelihatan baik, tapi tidak benar. Itu sebetulnya semuanya ujungnya tuh di sini saudara. Mementingkan diri sendiri dan menjadi apa Bapak Ibu? Hamba uang, bukan hambanya Tuhan, bukan nurut sama apa yang Tuhan mau, tapi kepentingan diri sendiri. Nomor 1 tetap Tuhan. Yang percaya katakan, yang sepakat katakan, 1/10 kembalikan dulu. Itu korban sembelian yang benar tuh seperti itu saudara. Jangan pakai kebenaran diri sendiri. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jangan pakai kebenaran diri sendiri. Kembalikan dulu milik Tuhan. Bagaimana yang dikasih oleh Tuhan, mari kita secara jujur, komprehensif dan proporsional melihat Kejadian 14 ayat yang ke-20. Ayat ini adalah ayat favorit untuk gereja atau pendeta menggunakannya sebagai alat untuk melegitimasi perpuluhan. Tapi kalau kita membaca seluruh konteksnya, ini sama sekali bukan sistem perpuluhan gereja modern. Nah, mari kita lihat. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berhenti sejenak dan kemudian membaca konteksnya, sehingga kita punya perspektif yang utuh mengenai penjelasan ini. Kita mulai dengan ayatnya terlebih dahulu. Lalu Abram, namanya masih Abram, belum menjadi Abraham atau belum diubah oleh Tuhan menjadi Abraham. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Kejadian 14 ayat yang ke-20. Kepada siapa? Tentu kepada Melkisedek. Kapan? Setelah perang dengan para raja-raja yang kalah perang dan mereka mendapatkan jarahan. Dalam keadaan apa? Lagi menang perang dan bawa barang jarahan. Stop dulu, kita berhenti. Kita jangan buru-buru melakukan tafsir. Jadi sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, hanya satu kali. Ini bukan perpuluhan rutin yang diberikan oleh Abraham. Ada beberapa catatan penting bagi kita. Yang pertama, Abraham hanya memberi perpuluhan 1 kali. Tidak pernah diulang, dan ini paling penting, tidak pernah dijadikan sebuah pola atau sebuah sistem, sebuah aturan. Tidak pernah diwajibkan. Tidak ada ayat yang bilang Abraham melakukan ini tiap bulan atau tiap tahun. Jadi ini bukan perpuluhan model perjanjian lama. Ini peristiwa unik, bukan kebiasaan rohani. Yang kedua, yang diberikan bukan uang tetapi rampasan perang. Ini poin besar yang seringkali di-skip atau dilewatkan atau sengaja tidak diajarkan, tidak diberitahukan secara jujur. Karenanya di awal saya bilang harus komprehensif, jujur, dan proporsional. Abraham tidak memberi gaji bulanan, hasil kerja, ataupun pendapatan pribadi. Yang dia beri adalah jarahan perang, harta musuh yang dia rebut setelah menolong keponakannya Lot. Ini bukan income, tapi ini adalah spoil of war. Ini bukan uang. Yang berikut adalah Abraham justru menolak ambil untung dari perang itu. Kejadian 14 ayat 23 berkata, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya kamu tidak berkata aku membuat Abraham menjadi kaya. Artinya apa? Abraham tidak menganggap jarahan itu sebagai miliknya. Jadi perpuluhan itu bukan dari harta Abraham. Ini bukan perpuluhan bulanan. Ini persembahan dari sesuatu yang dia anggap bukan miliknya. Not my profits. Gereja harus paham ini, gembala harus paham ini, jemaat harus lebih mengerti ini dengan baik. Yang kelima, peristiwa ini terjadi ratusan tahun sebelum ada hukum Taurat. Hukum perpuluhan perjanjian lama baru muncul di dalam kitab Imamat, kitab Bilangan, dan kemudian diulang lagi di kitab Ulangan. Dan konteksnya jelas, persepuluhan adalah makanan untuk orang Lewi, janda, yatim, dan orang asing. Jadi perpuluhan Abraham bukan hukum,
bukan kewajiban, bukan pola, bukan dasar sistem modern. Ini satu momen historis dan bukan aturan gereja seperti yang diperlakukan hari ini. Jemaat tidak diajarkan secara jujur, komprehensif, dan proporsional tentang persepuluhan ini. Betapa jahatnya gereja dan betapa jahatnya pendeta menutupi kebenaran ini. Dan yang berikut atau yang keenam, peristiwa ini lebih berbicara tentang sosok Melkisedek yang menjadi pointernya di sini, bukan tentang perpuluhan. Inilah yang tidak jujur diajarkan oleh pendeta, oleh gereja. Mereka sengaja melakukan skip terhadap makna dan pengertian. Harusnya jujur, proporsional, dan komprehensif, memberikan pengetahuan kepada jemaat. Jadi Ibrani pasal 7 itu menjelaskan Kejadian 14, dan fokusnya bukan kepada perpuluhan atau kepada uang, tapi fokusnya kepada gambaran Melkisedek sebagai gambaran keimaman Kristus. Kemudian berkat datang dari tempat yang lebih tinggi. Abraham memberi 10% untuk berkata, Melkisedek lebih besar dari diriku. Itu adalah makna teologinya, bukan instruksi finansial. Betapa jahatnya gereja, kemudian pendeta yang mengajarkan hal ini. Dengan demikian, maka kita harus menjadi konsisten. Yang ketujuh, kalau mau terapkan ke gereja modern, maka kita harus jujur terlebih dahulu. Kalau gereja bilang perpuluhan dasar Alkitabnya dari Abraham, maka harus konsisten memberi hanya dari jarahan perang, hanya sekali seumur hidup, bukan uang gaji untuk menghormati Imam Raja Salem. Siapa Raja Salem itu hari ini? Bukan kewajiban bulanan. Mari kita lihat, tidak ada yang cocok sama sekali dan tidak konsisten. Gereja lagi-lagi keliru, hamba Tuhan, pendeta, gembala lagi-lagi keliru mengajarkan hal ini di dalam gereja Tuhan. Betapa mirisnya hal ini. Penipuan terjadi, money laundering terjadi. Karena itu Kejadian 14 ayat 20 itu bukan sebuah order, bukan sebuah law, bukan sebuah perintah tentang perpuluhan. Itu sebuah kisah tentang pengakuan kedaulatan Kristus dari Abraham melalui Melkisedek. Abraham memberi 10% karena hati yang penuh hormat, bukan karena kewajiban. Ingat itu dengan baik. Itu adalah sebuah gestur penyembahan, bukan sistem. Nah, gereja hari ini tidak mengajarkan pengajaran yang jujur pertama, proporsional, dan komprehensif. Betapa umat tertipu dengan hal seperti ini, sehingga demikian gereja jatuh kepada penyembahan Mammon, bukan kepada sikap hormat yang sejati yang ditunjukkan Abraham kepada Kristus di dalam Elimelek. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita kembali kepada kebenaran yang hakiki. Tuhan Yesus memberkati.